Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Peter, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai alokasi dan persentase serapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 dalam triliun rupiah seperti Anda saksikan di layar televisi. Untuk totalnya sebanyak 695,2 triliun rupiah, namun yang terserap hingga September 2020 34,3%. Untuk kementerian dan lembaga yang dialokasikan sebanyak 106,11 triliun rupiah yang terrealisasi 35,9%. Insentif korporasi sampai dengan September 0% yang terrealisasi yang dialokasikan 53,57 triliun rupiah. Sementara untuk insentif dunia usaha dialokasikan 120,61 triliun rupiah yang terrealisasi 16,3%. Untuk UMKM 123,46 triliun rupiah yang terrealisasi 47,5%. Sementara untuk perlindungan sosial masyarakat sebanyak 203,9 triliun rupiah dialokasikan yang terrealisasi 59% hingga September 2020. Sementara untuk sektor kesehatan 87,55 triliun rupiah yang terrealisasi 18,4%. Dan data berikutnya ini adalah mengenai realokasi ataupun mungkin perbandingan realokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional. Untuk grafis dengan warna hijau ini mengindikasikan nilai terkini ataupun nilai realokasi. Kemudian untuk grafis dengan warna ungu ini adalah nilai terdahulu. Untuk perlindungan sosial dalam realokasi ditambah menjadi 242,01 triliun rupiah dengan nilai terdahulu 203,9 triliun rupiah. Untuk kesehatan seperti tadi sudah disampaikan di ujung segmen 1 bahwa kemudian terjadi pengurangan porsi anggaran dari 87,5 triliun rupiah menjadi 84,02 triliun rupiah dalam realokasi PEN. Kemudian untuk kementerian dan lembaga dilakukan pengurangan dari nilai terdahulu 106,11 triliun rupiah menjadi 71,54 triliun rupiah. UMKM bertambah dari 123,46 menjadi 128,05 triliun rupiah. Korporasi dalam realokasi dilakukan penurunan, namun untuk insentif usaha, alokasi dan realokasinya jumlahnya sama. Dan data terakhir adalah ini mengenai perbandingan antara realokasi PEN 2020 dan alokasi PEN sebanyak 356,5 triliun rupiah di RAPBN 2021. Untuk yang berwarna merah ini adalah alokasi PEN di RAPBN tahun 2021 dan yang warna kuning adalah PEN realokasi tahun 2020. Seperti Anda saksikan di layar televisi, untuk sektoral dan kementerian dan lembaga di alokasi PEN di RAPBN tahun 2021 ini malah justru meningkat gitu ya. Dari 71,54 di realokasi PEN tahun 2020 menjadi 136,7 triliun rupiah dalam alokasi PEN di RAPBN 2021. Ini kemudian jadi satu hal yang cukup menarik. Untuk data yang lain kita akan lanjutkan perbincangannya bersama Pak Peter. Pak Peter, sebelum saya lanjutkan perbincangan mengenai data yang tadi kita sudah saksikan sama-sama, saya ingin ke pengurangan porsi anggaran di realokasi PEN 2020 yang kemudian berkurang. Banyak kemudian pihak menilai bahwa apakah ini terjadi pergeseran prioritas. Menurut Anda seperti apa? Karena alokasi anggarannya dalam realokasi tersebut berkurang. Ya, saya kira ya seperti yang saya jelaskan tadi, Mas. Ada dua hal itu. Satu adalah prioritas, ya. Karena memang kita tahu yang terkena dampak lebih besarnya itu ada di dua, yaitu di masyarakat bawah, yang menengah bawah, dan kemudian yang membutuhkan bantuan sosial. Yang kedua adalah UMKM. Sehingga alokasi anggaran untuk dua sektor ini menjadi lebih besar. Terjadi adanya peningkatan prioritas. Ya. Di sisi lain juga didasarkan kepada evaluasi terkait dengan realisasi anggaran yang ada di sektor lainnya, termasuk yang ada di kementerian lembaga. Ya, sejauh ini mungkin sudah diperhitungkan bahwasanya realisasi anggaran di sektor lain termasuk di kementerian lembaga ini tidak akan mencapai target, sehingga guna untuk untuk mengalihkan prioritas tadi, meningkatkan penyaluran kepada prioritas yang lebih dikedepankan, ya, diutamakan. Di
sisi lain juga untuk ya bisa mengurangi atau memanfaatkan yang ada di sektor yang sudah diperkirakan tidak akan bisa direalisasikan sepenuhnya. Baik, mengenai sektor kesehatan sendiri, porsinya lebih kecil dibandingkan dengan alokasi yang lalu. Menurut Anda seperti apa dalam realokasi sekarang? Ya, ini adalah hasil dari evaluasi saya kira ya, karena memang yang saya tahu ya, memang alokasi anggaran dari PEN ini sejak awal itu kan tidak sepenuhnya didasarkan kepada kebutuhan yang ada ya. Ini ya, mungkin ada kekhawatiran pergeseran prioritas nggak, Pak Peter, menurut Anda? Karena pandemi ini adalah bukan, kalau itu saya kira bukan ya. Ya, ini mungkin harus kita balik lagi ke penyusunan yang dulu ya, penyusunan anggaran yang di awal ya. Karena yang saya dapat bocoran itu adalah penyusunan ini tidak sepenuhnya didasarkan kepada quote and quote ya, kebutuhan dari masing-masing kementerian, lembaga, ya, dari gugus tugas juga pada waktu itu, sehingga angka-angka yang tercantum di dalam program PEN itu, tanda kutip saya sekaligus, sekali lagi ini adalah bocoran yang saya dapatkan, tidak didasarkan kepada perhitungan yang sangat tepat, ya, sehingga apabila terjadi pergeseran itu kalau menurut saya adalah sesuatu yang sangat mungkin dan bukan berarti itu disebabkan oleh pergeseran strategi atau fokus. Ya. Ada hal-hal yang mungkin seperti tadi, kalau meningkatkan untuk UMKM dan juga kepada masyarakat, itu adalah setelah berjalan baru dirasakan bahwasanya ini yang harus difokuskan, sehingga memerlukan alokasi yang lebih besar. Sementara ada yang tetap harus dijadikan fokus, tetapi setelah berjalan diketahui juga bahwasanya anggaran yang sudah dialokasikan pada sektor itu terlalu besar. Ya. Jadi penurunan atau realokasi anggaran dari misalnya dari sektor atau dari program untuk penanggulangan COVID itu dikurangi, bukan berarti itu disebabkan tidak dianggap menjadi sebuah yang diutamakan. Fokus dikurangi di sana, bukan berarti seperti itu. Baik, pengingat serapan untuk sektor kesehatan sendiri di alokasi yang lalu ini sebetulnya cukup lebih besar dibandingkan dengan serapan di sektor-sektor yang lain. Maka kemudian mungkin yang jadi pertimbangan pemerintah adalah saat realokasi terjadi pengurangan porsi. Baik, Pak Peter, mengenai realokasi anggaran yang disampaikan oleh Pak Raden Pardede, ini kemudian akan terjadi hingga bulan Desember tahun 2020. Artinya realokasi yang baru saja disosialisasikan ini tidak kemudian jadi final begitu ya. Dampaknya terhadap serapan anggaran ini seperti apa? Tentu saja adanya realisasi dari anggaran-anggaran ini kan berdasarkan alokasi anggaran yang sudah dilakukan. Jika kemudian ini masih cair, akan berdampak nggak pada nantinya dalam realisasinya? Justru karena cairnya itu, maka ada peluang untuk realisasi itu menjadi lebih baik, Mas. Ya. Kalau dia rigid, ya, maka akan terjadi semacam hambatan yang tidak terselesaikan, yang kemudian berujung kepada realisasi anggaran menjadi tidak bisa mencapai yang diharapkan. Ya, misal saya contoh misalnya, kalau di realokasi ini tidak kita buat cair, ya, tidak bisa dilakukan secara mudah, maka begitu terjadi hambatan misalnya di realisasi anggaran di kementerian lembaga dan itu tidak bisa dialokasikan, maka tidak bisa pemerintah untuk melakukan percepatan realisasi. Karena hambatannya sendiri misalnya programnya tidak bisa dilakukan dan sebagainya, dan memang atau tidak dibutuhkan. Sementara di sektor lain yang membutuhkan anggaran yang lebih, sementara anggarannya sudah berkurang, nah ini tidak bisa dialihkan dengan cepat. Realokasinya tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan secara lebih fleksibel. Artinya kemungkinan kita untuk mencapai realisasi yang lebih baik itu menjadi lebih rendah.
Baik, Dan fleksibilitas ini ini saya kemudian kira sudah diantisipasi sekali, makanya di dalam Perpu itu disebutkan pemerintah bisa dengan mudah untuk melakukan realokasi anggaran. Pak Peter, masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami kembali.